Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman K-Series Manual Tech. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang pembuatan buka tutup bensin otomatis ya. Sebelumnya saya pernah membuat video tentang ini, tapi ini akan lebih detail lagi karena dulu itu posisi saya membuat video sudah posisi terpasang dan tertutup oleh cover door trim, sehingga sekarang akan saya jelaskan ulang dengan gambaran yang lebih spesifik. Nah, ini saya buat di Kijang tahun 91 apa ya, Kijang super lama, dimana ini tombolnya sudah saya pasang di sini. Terus untuk tombolnya ini cuma pesen yang tombol push button ya. Tombol push button ini harganya 5.000 kalau di bengkel apa di toko elektronik. Ini cuma untuk memutus arus plus. Jadi kalau push button itu beda dengan ini. Kalau ini kan saklar konvensional, dia nggak mode yang otomatis balik. Kalau push itu kan ditekan, kalau lepas dari jari dia akan balik lagi macam kayak gini. Coba bisa dilihat, maaf kalau gelap. Nah, dia itu hanya seperti saklar senter pada zaman dahulu, sehingga dia hanya akan menyalurkan strom kalau ketika ditekan, dan ketika dilepas dia akan off. Nah, ini hanya untuk arus plus satu kabel ya. Ini dari arus plus, cari aja plus standby dari aki tanpa buat kontak. Teman-teman bisa substitusi dengan kontak ACC atau kontak on, terserah. Tapi kalau untuk buka tutup bensin, saya biasanya kalau masang saya ikutkan yang aki langsung. Cari aja kabel plus macam kayak gini dengan cara di touchpen yang on terus, standby terus. Nah, ini saya ikutkan untuk input yang central lock. Mau ikut yang cari di sini nggak apa-apa, yang penting arus plus. Terus kemudian kabel itu naik ke sini, kemudian diputus oleh saklar ini, dan kabel satunya turun lewat bawah karpet. Satu kabel juga di sini kan satu, tadi naik ke sini satu, terus ke belakang sampai ke area leher bensin. Nah, untuk kabelnya tinggal disembunyikan aja di bawah karpet boleh. Nah, ini saya ini bukan instalasi saya ya, ini tape radio, nggak tahu yang masang siapa, nggak rapi. Nah, kabelnya kabel putih ini kita sembunyikan di bawah karpet lewat ke plepet samping, kemudian masuk sampai ke belakang, dan kita nanti kabel sampai di daerah sini kita cek. Nah, ini dia kabel putih tadi sudah melewati beberapa obstacle di sana, lewat kaki jok dan sebagainya, sehingga yang penting keluar sampai sini. Nah, di sini ada alat utamanya, yaitu adalah central lock macam untuk pistol di pintu itu. Jadi di sini kita tinggal ikutkan, masukkan yang plus tadi ke kabel hijau. Kabel hijau ini untuk mode menarik. Kalau central lock ini kan bolak-balik ya, plusnya bolak-balik. Artinya kalau yang dikasih plus biru, yang dikasih ground hijau, dia akan mendorong. Sedangkan pada skema ini kita memerlukan central lock ini untuk menarik saja, sehingga yang dimasukkan plus adalah kabel hijau, dan kabel birunya kita inputkan ground atau negatif body. Kemudian di sini kalau kita mau buat dudukan kayak gini di tukang las bisa. Ini plat kayak gini hanya sebagai untuk penumpang pistol central lock agar dia rigid ya, kuat. Kemudian di sini dibautkan seperti ini, kita baut-baut seperti ini sehingga dia tidak goyang dan kokoh. Kemudian di sini saya pakai kawat, ini belum saya finishing ya, masih uji coba. Usahakan kawat ini longgar, dan pada bagian ini saya pakai switch pintu, switch door untuk pengancingnya, sehingga nanti ketika ini ketarik dia akan seperti ini. Nah, dan kalau penampakannya dari luar bisa kita lihat seperti ini. Nah, pada bagian luar terlihat seperti ini. Nah, jadi dia hanya berfungsi untuk sebagai kancing ketika dia kekunci itu masuk ke kolong sini.
dan ketika ketarik keluar, ini plat pada penutup bensin ini akan terlontar keluar karena di sini ada bekas. Boleh dilas ataupun ditali, yang penting ini sifatnya untuk melontarkan. Sedangkan pada bagian platnya sini kita buatkan dudukan macam L seperti ini. Dan ini nanti yang bawah kuncinan ini kita tidak gunakan lagi, kita mungkin bisa dembul tutup. Yang penting ini rigid juga, dan titik ketemunya dia itu miring, artinya dia tidak lurus. Kalau dari atas seperti ini, miring seperti ini, bukan nge-L lurus kayak gini ya, karena kalau nge-L nanti dia akan nggak masuk ke sini. Nah, pada bagian ini juga dibuat agak landai, artinya dari yang bentuknya macam kotak seperti ini agak dilangsamkan, sehingga nanti akan ketemunya seperti ini. Tuh, kelihatan ya, ketemu seperti ini. Nah, ketika ini platnya kita tutup, otomatis nanti dia akan terdorong ke sini karena memperoleh gaya tekan dari sini. Nah, sampai bunyi klek, dia sudah nggak bisa dibuka tanpa kunci. Nah, ketika kita pencet saklar tadi, maka central lock akan menarik. Kita alurkan positif, bunyi, dan nanti yang akan terjadi adalah platnya ini membuka seperti ini. Tuh, dia sudah akan membuka, dan nanti petugas bensin akan membuka secara manual seperti ini. Jadi kita tidak usah turun, bisa. Dan ketika kita tutup lagi, sudah mengunci. Mengunci nggak bisa keluar. Ini kena goyangan lubang aja nggak bakal bisa. Ini nanti kalau nggak mau dibaut ya dilas. Kalau dibaut ini kan safety-nya kurang, bisa aja nanti dibuka orang, atau ya kurang manis lah dari luar, kurang bersih. Ini kan nanti bisa ditutup dempul atau dengan dikeling, terserah. Yang penting secara teknis seperti itu tadi. Jadi hanya sederhana itu aja. Kita coba pencet lagi sampai bunyi, dan di sini sudah terbuka lagi. Tuh, sudah terbuka seperti ini. Untuk daya lontarnya ini tergantung panjang bekas yang kalian pakai. Kalau bekasnya segini, saya kan ada yang kayak harus seperti ini, ada yang cukup seperti ini. Nah, kalau saya lebih elegan yang sedikit aja, karena kalau terlalu begini kurang bagus. Mobil-mobil yang baru sekarang pun bukanya cuma sedikit, terus nanti dibuka manual oleh orang. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ajukan di komentar. Ini aman, maksudnya kalau dibanding dengan olor samalah keunggulan dan kerugiannya. Kalau olor itu jelas kalau putus udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ini pun juga kalau sentralnya mati, dia juga nggak bisa main. Tapi nanti kita bisa tambahkan safety dengan menambahkan tali benang untuk pada bagian pengancingnya ini. Sewaktu-waktu kalau dia central locknya mati kan, daripada harus buka door trim dan jok, nah ini nanti kita tambahkan tali di sini. Tali kita kalungkan ke sini agar nanti biar bisa narik, dan talinya itu bisa dikeluarkan ke sini benang. Jadi hanya untuk emergency saja. Kalau gini pun bisa, kalau yakin tanpa takut nanti rusak, langsung digini langsung tutup pun bisa, nggak masalah. Ingat, ini groundingnya juga harus kuat agar tenaga central lock juga besar. Oke, sekian teman-teman. Untuk panjangnya ini sekitar 30 cm ya, 2 jari. Antara kijang super dan yang long dan short beda ukurannya. Ini pun super lama, dia agak di bawah. Kalau yang Grand Extra kan agak di atas di sini. Nah, itu juga dudukannya beda, jadi nggak bisa kok kita udah pesen jadi itu kadang sulit. Bisa, tapi kalau nyebutkan tahun ini nanti saya sudah punya ukurannya ini. Kalau teman-teman mau pesen paket bisa. Kalau yang Grand Extra tentu jauh lebih panjang, apalagi yang long beda lagi dudukannya. Oke teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.